Memanfaatkan yang tidak terlihat menjadi peluang sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Pantesan tidak diragukan lagi menjadi runner up ya. Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube official kami, Farmasi. Khatulistiwa. Oke. Mau ada apa sih Bu di podcast yang kedua ini? Mituan Excellent kali ini adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali. Kenapa sangat tuh? menarik sekali. Kenapa? Karena saya melihat itu ya baligo-baligo besar itu Di mana ya. baligo di mana? Area sportnya BTH. Oh my god. Sih? Oh, yang terpampang nyata itu yang besar itu. Betul sekali. Seseorang yang selagi bergaya Seperti ini. tahu kan? Oh my, yang on Oke. point itu ya gambarnya. On point banget On point memang. banget. Oke, di sana memang terpampang nyata beliau yang sangat beautiful. Ya, oke, penasaran nggak? Penasaran banget dong. Oke. Siapa sih sampai akhirnya baliho itu terpampang sebegitu besarnya? Oke, dan yang lebih penasarannya lagi apa sih? Kenapa sih Iya, bisa masuk kenapa baligo sih? itu? Betul, betul. Apakah lagi pemilihan? Iya, mungkin lagi proses seleksi ya. Oke, seleksi apa yang anggota apa DPR? Oke, baik, kita undang saja ya seseorang yang sangat luar biasa, the one and only, someone beautiful. Oke, Bu Tita, selamat welcome. datang. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah mampir ke podcast kami di sela-sela kesibukannya. Yang mungkin aduh waktunya udah mepet banget nih. Pasti ya, udah kelihatan dong. Betul, udah kelihatan banget. Dari auranya ya. Betul auranya. Oke, Bu, terima kasih ya sebelumnya. Boleh perkenalan dong siapa ya? Bukan hanya kita, kayaknya para everyone di sana juga para penasaran nih. Betul, siapa ya. sih? Siapa Yang bergaya seperti ini di Meet the One logo. Excellent yang bergaya seperti ini. Oke. Oke, Bu, boleh kenalan dulu ya. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya saya sudah diundang ke podcast Farmasi Khatulistiwa. Perkenalkan, nama saya Tita Novianti. Saya di sini sebagai dosen di Fakultas Farmasi, terutama di Prodi S1 Farmasi dan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Oke, jadi di dua prodi beliau betul. sekarang mengajar Betul. ya. Oke, bidang apa Bu kalau Apa boleh aja tahu? sih? Oke, untuk bidangnya saya masuk ke kelompok keilmuan farmakologi dan farmasi klinik. Kemudian mata kuliah yang saya ampu di sini ada farmakoterapi, kemudian ada farmakoterapi terapan, kemudian ada imunologi, kemudian ada farmakologi kemoterapi. Banyak Oke, banget. banyak sekali ya. Jadi para everyone, apalagi khususnya mahasiswa S1 Farmasi dan program profesi apoteker di Universitas Batu Tunas Susada, tentunya sudah pernah ketemu dong sama beliau gitu ya. Oke, para mahasiswa yang pernah ketemu silahkan di komen. Kita tuh penasaran dengan Baliho yang besar itu. ya. Dan memang sangat menarik ya, menarik mata juga ya. Selain dari auranya Bu Tita yang terpancar di situ, juga kita penasaran katanya ya. Jadi runner up kompetisi. Apa sih kompetisi apa sih? Nah, Apa itu dia, mari kompetisi kita apa sih, Bu? tanyakan ya. Kompetisi apa sih yang pernah Bu Tita ikuti? Sampai akhirnya bisa menjadi runner up. Tentunya dapat uang juga sih. Oh, Kayaknya kayaknya. nanti kita tanya. Nanti kita Oke. tanya. Oke, ya di sini alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan saya aja sih yang berperan di sini, ada teman-teman juga gitu ya, teman-teman best friend dan Tim ya. tim di sini yang mendukung terkait dengan apa namanya kompetisi kali ini gitu ya. Jadi kami sampai begadang-begadang ya, kemudian nyiapin Luar produk biasa, ya, ya. kemudian nyiapin alat juga di sini gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bukan saya saja yang berperan, tapi ada tim juga yang berperan di sini gitu. Tapi Bu Tita sebagai leadernya ya di sini ya. Jadi yang Tim, menggerakkan ketua tim ini timnya. gitu ya. Ya di Senyum sini. sih. Ya. Memang kita ini orangnya agak low profile gitu. Low Jadi profile, tidak mau terlihat. Iya. Tidak mau terlihat up gitu Up ya. gitu. Padahal Padahal udah runner iya, up runner ya. up. Gimana Mau dong? gimana lagi? Udah up ya. Oke. Bu Tita, jadi TTG ini apa sih? Oke, di sini TTG ini adalah teknologi tepat guna. Jadi ini diselenggarakan oleh
Tingkat Balit- apa? tingkat kota ya. Kota. Tasik ya. Kota Tasikmalaya. Jadi tingkatnya berarti tingkat Tingkat kota Kota berarti ya, yang kota. akan maju ke maju ke tingkat provinsi tingkat gitu. provinsi. Dari provinsi mungkin maju ke Bisa ke nasional, nasional, gitu ya. seperti Oke. itu. Ya. Tapi mungkin ini juga peminatnya banyak ya. Ya, kita ada beberapa seleksi di sini. Jadi kita ikut dulu yang administrasi dari proposal, kemudian alhamdulillah kita masuk ke 10 besar ya. Kemudian luar biasa. dari 10 besar kita masuk ke 2 ya. Dua besar. Run up ya, jadi kedua ya. gitu. Dan alhamdulillah juga di sini kami selain dapat apa namanya penghargaan gitu ya, dapat apa ya namanya dapat piagam. pembinaan juga ada? Kita juga dapat uang pembinaan gitu. Wow, boleh tahu nggak ya? Gitu. Kompetisinya kita udah tahu ya Bu ya. Kompetensi teknologi tepat Tepat guna. guna. Di kompetensi itu apa sih? Tema apa sih yang Ibu usulkan atau Iya, ajukan? karena kita ini Melihat mungkin nyambung produk-produk, ya, melihat iya. ada produk juga gitu di sini Bu Tita. Oke, jadi awalnya kita terinspirasi gitu ya dari pengabdian masyarakat. Nah, dari pengabdian masyarakat oke. tersebut, Ayo, berawal dari kemudian pengabdian masyarakat, ya lanjut. pengabdian masyarakat, kemudian di situ ternyata di Tasikmalaya ini ada perkebunan gitu ya terkait dengan sedap malam. Oh, ada ya di Tasik ya? Baru tahu saya juga. Oke. Jadi kita- tahu ya. Jadi tahu Jadi ya. punya insight yang baru nih. Yes. Ya. Good. Nah, Oke, lanjut. cuman ternyata setelah kami telusuri, nah banyak petani-petani tersebut gitu ya yang merasa bahwa dari bunga sedap malam tersebut itu sekarang udah untuk dijual itu sangat kecil gitu ya, karena kemungkinan terkait dengan adanya COVID ya gitu. Sekarang kan biasanya kalau yang sedap malam itu kan bisa dipakai misalnya untuk acara nikahan gitu ya gitu. Jadi banyak dari bunga tersebut itu yang tidak laku terjual gitu. Makanya dari situ kami dengan tim di sini ingin merubah gitu ya, merubah dari hanya bunga saja menjadi suatu produk yang memang bisa dipasarkan gitu ya. Dengan nilai jual yang lebih tinggi ya tentunya dengan nilai ya. jual yang sangat tinggi di sini. Nah, ini kan kita dari sedap malam ya, kalau bahasa ininya mah tuberous oil kita jadi bikin Bahasa apa tuh? Bahasa Latin ya? ya kita bikin suatu minyak asiri dari tuberous oil, dan setelah kami searching ternyata memang harganya lumayan. Oh, dari minyaknya Besar saja gitu. sudah tinggi ya, Ya, harganya. mm-mm. Belum kalau dibikin produk Ya, gitu ya. Bu Tita. gitu. Apalagi ini produknya sudah Sudah banyak, banyak, Bu, betul. ya. Oke, sangat inspiratif sekali Memanfaatkan yang tidak terlihat menjadi peluang sesuatu yang luar biasa. ya. Yang luar biasa. Pantesan tidak diragukan lagi menjadi Iya. runner up ya. Iya, betul sekali. Ya, berarti ini persaingannya sudah tahu dong. Iya, sudah tahu. Sudah terbayang. Terbayang dong, kompetitif ya. Berawal dari Iya. pengabdian masyarakat berlanjut sampai sekarang ya Bu ya. Ya. Wow, keren sekali ya. Jadi inovasinya yang dilombakan adalah dari bunga sedap malam itu. Dari ya? sedap malam, kemudian sebenarnya yang kita inikan itu lebih ke alat gitu, Oh, alat iya. yang digunakan. Oh, balik Gitu. lagi ke tema TTG ya. Oh iya, betul. Jadi alat yang kita gunakan untuk memperoleh minyak asiri dari minyak sedap malam dari bunga sedap malam tersebut. Oke. Seperti itu. Berbicara masalah alat, tentunya kan harus mengeluarkan budget. ya. Betul, betul. Betul sekali ya. Gimana sih Bu? Nah, itu gimana sih Bu bisa sampai punya suatu alat? Apakah memang itu alatnya Universitas BTH ataukah memang yang Ibu atau tim Ibu sendiri yang punya gitu? Oke, nah di sini kami itu tim, jadi kita udunan gitu ya. patungan Jadi ya. kita Iya, udunan iya. ya untuk membuat alat tersebut Wah, gitu, keren dari nih, mulai ya. alatnya, kemudian dari mulai pembelian bahan ya, kemudian oke. di sini juga kita kan sudah membuat formulasi ya, mulai dari lulur ya, kemudian ada Apa itu? Boleh dong lilin ya, ya, lilin boleh. aromaterapi Yang lulurnya yang gitu ya. Oke.
Nah di sini produknya sangat Itu banyak sekali. lulur. nah ini mandi untuk lulur ya, untuk mandi. Kemudian di sini juga ada hand body gitu ya, Oke. hand body. Kemudian ini ada lilin ya, lilin aromaterapi Wow, gitu wow. ya. Bayang wanginya wangi Gitu. sedap banget. Mau Iya. dong dibawa ke rumah. Boleh ya. Kemudian ini juga ada Apa tuh? minyak ya. Roll on, Roll on, oh, gitu, roll on minyak oil roll on ya. oil ya, Oke. gitu. Kemudian di sini juga ada apa namanya, hand cream Oh, gitu ya. hand Kalau cream. misalnya yang kan suka kering-kering dan Iya, lain-lain betul, gitu betul. kan ya, gitu. Selain itu juga kita Terus kemasannya mungil ya, jadi bisa dibawa-bawa. bisa ya. Travel dibawa-bawa. pack, emang Iya, dibuat travel pack gitu ya, ya. itu. Kemudian nah ini tender cream ya, Tender cream. gitu. Oke, jadi buat yang pecah-pecah ya di area yang kering-kering mungkin ya. Kering-kering Kalau gitu lihat yang ya. kering-kering bisa itu bibir Produknya mungkin ya, banyak. atau kulit-kulit di siku atau dimanapun areanya ya. Oke, produknya ternyata lumayan Banyak. banyak. Tidak Iya. menyangka ya dari Tidak yang menyangka. Iya, berawal dari apa namanya, memanfaatkan limbah tadi malah ya, limbah dari bunga sedap malam yang tidak terjual. betul. Sehingga bisa menjadi sebuah produk. Lah ini memang bisa membantu masyarakat ya, masyarakat Kota Tasikmalaya tentunya Khususnya. ya, kita ya. Oke, keren sekali. Jadi sasarannya dalam hal ini adalah petani ya. Ya, betul. Jadi di sini sasarannya adalah petani dari bunga sedap malam tersebut. Tapi di sini juga ternyata untuk penggunaan minyak asiri tersebut gitu ya, untuk alat tersebut tidak hanya untuk bunga sedap malam saja. Jadi kita bisa alatnya itu bukan hanya untuk bunga sedap malam aja. bukan gitu. Oke. Jadi kita bisa mengambil minyak asiri dari tumbuhan yang lain atau tanaman yang lain. Misalnya dari sereh gitu ya. Kemudian dari cengkeh gitu ya. Intinya gitu. dia yang memiliki minyak atsiri mungkin Ya, ya. betul Oh gitu. iya, bisa. Jadi sistemnya itu kalau saya pernah lihat sekilas alatnya ya Bu Tita, itu kayak steam ya. Ya, betul. Steam Dan yang distillation. sangat menarik itu Bu Awal kalau pernah lihat alatnya itu dia memanfaatkan apa namanya? Panci presto. Panci presto. Jadi yang alat suka- yang ada di rumah gitu. Iya, itu Jadi kayak petani juga kayaknya bisa gitu. Betul, ya. betul. Ya, jadi memang di sini juga kami memanfaatkannya itu memang bahan-bahannya tersebut untuk alat tersebut tersedia di rumah tangga gitu. Jadi bisa diduplikasi ya, ya. betul. Dan itu memang tujuan dari kami juga, alat ini bisa diduplikasi oleh masyarakat gitu. Jadi oke. tepat gunanya itu di situ gitu. Dan harganya juga kalau misalnya buat itu Ya. tidak terlalu mahal gitu. Beda sekali kalau misalnya kita bikin lihat di industri-industri kan memang Ya. itu Karena skala segmennya industri ya. segmennya memang besar gitu. Kalau ini kan memang kita khususkan untuk masyarakat gitu, yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti itu. Jadi berawal dari panci presto Betul. bisa dapat produk. Iya betul. Keren kan? Keren banget. Itu hal-hal yang tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan, Mungkin kan? sekarang keluar dari tempat podcast ini kita akan menjadi seseorang yang lebih kreatif lagi mungkin ya. Betul. Bisa, Belajar dari Bu karena- Tita. Iya, inspirasi sekali ya. Inspirasi sekali. Oke. Nah, kalau lanjutannya Bu Tita nih, kalau juara 2 nih gimana ke depannya gitu? Apakah Bu Tita produknya mau diapakan, mau dipasarkan kah gitu? Terus apakah si alatnya mau di hak patenkan kah atau misalnya dilanjutkan ke yang tingkat yang lebih tinggi gitu? Sekarang kan tingkat kota Bu, mungkin akan naik ke tingkat provinsi, nasional. Ya, memang rencananya dari hasil ini gitu ya, karena tadi memang targetnya itu adalah ke masyarakat. Jadi alat tersebut kami akan gunakan untuk pengabdian masyarakat gitu ya, terutama untuk Berarti petani-petani berkala gitu ya? ya berkala. Jadi kalau misalnya kemarin kan kita targetnya untuk petani sedap malam. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya kami ini kan untuk misalnya masyarakat yang dia apa ya namanya, ke tanaman-tanaman seperti sereh gitu ya, kemudian cengkeh seperti itu gitu. Itu mungkin Itu terpaku hanya di wilayah Kota Tasik atau mau out of Kota Tasik gitu, Bu? kemungkinan kita out ya, out dari Kota Tasik gitu. Dan Oke, itu mungkin pun wilayah memang sekitar ya dulu sekitar gitu ya. ya. Nah, dan itu juga memang kita ada target lagi untuk tahun selanjutnya. Kita inginnya
semoga gitu ya. Iya, Ini harapan kami gitu ya. Semoga bisa masuk ke tingkat provinsi seperti itu. Oke, berarti dari alatnya itu sendiri? Ya, dari alatnya itu sendiri. Oh ya, kalau produk mungkin sudah menjadi hak patennya tim gitu ya? Ya, gitu kalau untuk produk. Dan kami juga di sini masih terus mengembangkan ya terkait dengan produk-produk dari, kalau ini kan misalnya dari sedap malam, mungkin nanti ada yang dari serai gitu ya, kemudian ada yang dari cengkih gitu, atau misalnya dari tanaman atau minyak asir yang lain atau bunga yang lainnya, misalnya dari rose gitu ya, seperti itu. Wow, peluang kayaknya ini Sangat peluang besar, bisnis ya, iya. dan ini juga Bu, ini memungkinkan ya ini menjadi proyeknya mahasiswa? Sangat memungkinkan sekali gitu. Jadi memang di sini pun kami akan mengajak mahasiswa gitu ya terkait dengan pengembangan, terutama pengembangan dari produk yang akan kita gunakan seperti itu. Tuh, Jadi sangat terbuka lebar ya. Jadi buat Kesempatan. para mahasiswa S1 Farmasi, ternyata Bu Tita dan timnya ini memiliki peluang ya, peluang bukan hanya untuk tim Bu Tita saja, Betul. tetapi buat para mahasiswa untuk bisa ikut ya dalam penelitian pengembangan produk ini, karena mungkin masih butuh uji-uji ya Bu ya. Ya, betul. Betul Masih sekali. panjang ya, Bu. Masih Ya. panjang perjalanannya gitu. Untuk bisa launching ke masyarakat. Karena ini bukan ini masuknya ke PIRT atau gimana sih Bu? Kalau produk seperti ini? misalnya produk seperti ini ya untuk awal mungkin bisa didaftarkan untuk PIRT gitu seperti itu. Tapi mungkin untuk yang selanjutnya ketika kita lakukan uji-uji gitu ya, baik itu uji klinis ataupun uji praklinis ataupun uji klinis, nah itu kita juga bisa mendaftarkan itu ke BPOM Balai POM. seperti itu Oke, ya. jadi peluang Gitu. yang sangat besar. luar biasa sekali ya, tentunya ke ekonomi ya, kedepannya mungkin kedepannya, goalnya ya. ekonomi ya. Jadi para mahasiswa yang ikut terlibat tuh mungkin bisa nih gitu Untuk ya, join. untuk join. Dan memungkinkan nggak Bu untuk misalnya mau tingkat 3 mau tingkat 4 gitu ya, untuk ikut dalam penelitian ini dan dijadikan skripsi gitu Bu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Berarti besar banget peluangnya besar ya. peluangnya. Oke, jadi mahasiswa biasanya kan ada kebingungan untuk Penentuan menentuan judul. judul ya, salah satu momok yang sangat menakutkan biasanya ya untuk para mahasiswa adalah menentukan judul. Judul Ketika disuruh skripsi. ditagih harus mengumpulkan. Judul, Wah. betul. Nah, kayaknya kalau sudah kenal ke Bu Tita ya, ini bisa ditoel nih Betul. ya Bu Tita dan timnya ya untuk ikut proyeknya Bu Tita. Karena ini proyek jangka panjang yang nggak akan beres mungkin dalam hanya kurun waktu 1-2 tahun ya Bu Betul. ya. Ya, betul. Karena ini panjang proyeknya. Oke. Jadi dengan melihatnya YouTube Farmasi Katulistiwa, selain bisa mendapatkan insight-insight yang tentunya sangat berguna, dari podcast Meet the One Excellent kali ini juga akan mendapatkan insight untuk penentuan judul skripsi. Seperti itu. sekali, Jadi ya. dalam sekali nonton udah dapat 2 insight yang Ya, tentunya informasi yang sangat luar berguna biasa sekali. dan memang untuk diri sendiri jadi bisa ya. Jadi Betul, membuka betul. peluang Membuka juga peluang, ya. betul. Oke, jadi jangan masuk farmasi deh. Kenapa? Takut terpesona. Karena Terpesona auranya Bu Tita dan proyeknya Bu Tita. Masya Oke, Allah. thank you. Sampai bertemu Pak. lagi di podcast Ketemu selanjutnya. lagi. Jangan lupa Oke. like. Bu Tita jangan lupa untuk mampir kembali ke podcast kami. Ya. Ada pasti. tidak adanya proyek dan kami tunggu pengembangan selanjutnya. Siap. Oke. Ayo mari Thank kita you. sama-sama untuk mengembangkan potensi yang ada di negara kita gitu ya. Khususnya wilayah Kota Tasikmalaya. Oke, everyone. Bye-bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. di podcast selanjutnya. Jangan lupa Farmasi Katulistiwa. Share, Komen Like dong. dan juga jangan lupa subscribe. Ya. Bye-bye.